Halo Sobat Podcast semua, selamat datang di obrolan santai penuh makna bareng kami, generasi muda Indonesia yang selalu senang menyuarakan semangat kebangsaan. Jadi di podcast hari ini kita akan membahas tentang apa sih yang buat kamu bangga jadi Indonesia? Bukan cuma di mulut, tapi di hati dan juga di tindakan tentunya. Siap-siap ya, karena obrolan ini akan semakin membuat kamu cinta kepada tanah air. Langsung aja, yuk kita mulai. Narasumber pertama kita datang dari Tanah Banua, Kalimantan Selatan. Kalem-kalem tapi wawasannya luas loh. Apalagi tentang cinta tanah air dan wawasan kebangsaan. Ayo kita panggilkan langsung saja Muhammad Diko Gosani. Halo dok, siap membakar semangat kebangsaan hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Afwan. Luar biasa sekali topik kita pada hari ini ya teman-teman. Tentunya ada banyak sekali hal yang bisa kita cintai dan banggakan dari negeri kita, Indonesia ini. Salah satunya adalah kekayaan budaya Indonesia. Bayangin aja teman-teman, ada lebih dari 1.300 suku, ribuan bahasa daerah, dan tradisi yang begitu beragam. Tapi kita semua tetap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita mulai dari budaya material atau budaya yang bisa kita lihat, sentuh, dan rasakan secara fisik. Contohnya rumah adat. Seperti rumah adat Tongkonan dari Toraja yang beratap seperti perahu terbalik, atau rumah gadang dari Minangkabau dengan atap menyerupai tanduk kerbau. Pakaian tradisional ada juga, contohnya adalah pakaian ulos dari Batak, kemudian ada kebaya dari Jawa dan Bali hingga sasambo dari NTB. Selanjutnya ada budaya yang berupa senjata tradisional. Contohnya adalah keris dari Jawa, mandau dari Kalimantan, dan badik dari Sulawesi Selatan. Semua ini bukan sekedar benda, tetapi adalah simbol identitas dan nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun. Selanjutnya adalah budaya imaterial, yaitu budaya yang tak tampak secara fisik, namun hidup dalam praktik masyarakat. Contohnya adalah tari tradisional. Ada banyak sekali tari tradisional di negeri kita Indonesia ini. Contohnya seperti tari Saman dari Aceh yang terkenal dengan gerakan cepat dan kompak, atau tari Kecak dari Bali yang mistis dan memukau. Kemudian ada bahasa daerah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, mulai dari bahasa Jawa, Sunda, Bugis, sampai bahasa-bahasa di Papua. Indonesia juga kaya akan budaya religius dan upacara adat. Beberapa di antaranya adalah Ngaben di Bali, yaitu adalah prosesi pembakaran jenazah yang dipercaya sebagai jalan pelepasan roh menuju alam selanjutnya. Rambu Solo dari Toraja, yaitu adalah upacara pemakaman yang sangat sakral dan penuh simbol sosial. Kemudian ada Tabot di Bengkulu yang merupakan upacara memperingati kisah cucu Nabi Muhammad SAW dengan ritual dan pawai adat. Upacara-upacara ini menunjukkan betapa spiritualitas sangat melekat dalam kehidupan masyarakat kita. Tak lengkap bicara budaya tanpa menyebut kuliner tradisional. Contohnya ada rendang dari Sumatera Barat yang sangat terkenal dan mendunia. Kemudian ada papeda dari Maluku dan Papua yang berupa bubur sagu dengan ikan kuah kuning yang unik. Kemudian ada masakan daerah dari Yogyakarta yaitu gudeg yang berupa olahan nangka muda manis yang khas. Setiap hidangan bukan hanya rasa, tapi juga kisah, tanah, dan budaya yang membentuknya. Selanjutnya ada narasumber kita dari Kepulauan Riau. Narasumber tercantik di antara narasumber lainnya. Gaya bicaranya sangat santun, tapi kalau urusan nasionalisme, wah jangan ditanya deh teman-teman. Yuk kita sambut dengan hangat Dea Dora Florencia. Hai Kak Dea, gimana kabarnya? Semoga sinyalnya aman ya hari ini. Halo Mas Ahwan, terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali hari ini kita bisa ngobrolin sesuatu yang sering kita lihat tapi jarang kita sadari nilainya, yaitu tentang sumber daya alam Indonesia. Indonesia ini luar biasa loh, kita punya lebih dari 17.000 pulau, hutan tropis yang luas, serta laut yang kaya akan terumbu karang dan biota laut. Di laut, Indonesia punya wilayah Coral Triangle yang menjadi pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Kalau teman-teman pernah ke Raja Ampat atau Bunaken, pasti tahu kan betapa indah dan berharganya laut Indonesia.
Selain itu, kita juga punya hutan hujan tropis di berbagai pulau di Indonesia, seperti Pulau Papua, Kalimantan, Sumatera yang menyimpan banyak flora dan fauna langka, dan juga menjadi sumber oksigen dunia. Belum lagi, Indonesia juga punya tambang mineral yang melimpah, seperti nikel, emas, tembaga yang bahkan jadi bahan penting untuk teknologi masa depan. Sebagai generasi muda, kita punya peran penting loh, mulai dari hal kecil seperti nggak buang sampah sembarangan, mendukung produk lokal yang berkelanjutan, sampai aktif menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan. Bangga dengan kekayaan alam Indonesia itu bukan cuma soal kagum, tapi juga soal merawat, karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jadi, mari kita ubah rasa bangga menjadi tindakan, kenali alam kita, cintai dan jaga bersama. Karena bumi Indonesia bukan cuma warisan, tapi juga titipan untuk masa depan. Wah, luar biasa sekali Kak Dia. Terima kasih atas insight-nya ya Kak. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga. Namanya sangat panjang. Saya harap semangatnya juga panjang seperti namanya. Langsung dari Kalimantan Selatan juga nih. Please welcome narasumber ketiga kita, Fala Fernando Al-Malikil Kudus. Iya, gimana kabarnya hari ini Bro Fala? Siap Mas Afwan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terkait dengan tema, kita akan mengangkat apa yang membuat Anda bangga jadi orang Indonesia. Kalau menurut saya pribadi, rasa bangga itu muncul saat melihat bagaimana masyarakat Indonesia saling membantu dalam suka dan duka. Jadi kita keterkaitannya itu dengan gotong royong yang merupakan bentuk paling nyata dari semangat kebersamaan. Bukan sekedar kerjasama biasa, jadi gotong royong di Indonesia ini unik sifatnya. Itu adalah sebuah tindakan yang lahir dari hati, dari rasa dengan penuh tanggung jawab bersama terhadap kebaikan untuk kita bersama. Kita bisa lihat di desa-desa, kita lihat warga bahu-membahu membangun jalan, memperbaiki rumah tetangga, atau menyiapkan hajatan, atau biasa kita sebut itu kondangan Mas Afwan. Tapi uniknya adalah tanpa imbalan, itu namanya gotong royong yang sangat kita perlu jaga, kita kembangkan, dan jangan sampai itu luntur. Seperti di kota besar, semangat ini hidup dalam komunitas-komunitas sosial atau perkumpulan, baik itu relawan bencana hingga gerakan gotong royong di media sosial. Jadi bisa kita sebut gotong royong itu merupakan bukti bahwa kita itu tidak hidup sendiri. Kita hidup dalam komunitas yang saling menopang, saling membantu, saling mendukung, dan inilah keunikan atau khas dari budaya Indonesia yang patut kita jaga. Indonesia sebagai negara kita ini adalah rumah yang lebih dari 1.300 suku bangsa serta ratusan bahasa daerah. Kita walaupun berbeda-beda dalam agama, adat, dan keyakinan, tapi justru disitulah kekuatan kita. Toleransi bukan hanya sikap saling diam, tapi sikap saling memahami satu sama lain, Mas Afwan. Itu uniknya kita dan khasnya kita sebagai warga Indonesia. Jadi bukan hanya hidup berdampingan, kita saling merangkul. Kita lihat dalam perayaan hari besar nih. Kalau misal ada hari besar keagamaan di lingkungan yang sama, kita lihat gotong royong di masjid, pura, gereja secara bersama-sama. Terkadang misal hari rayanya di gereja, umat muslimnya membantu menjaga keamanan atau sebaliknya. Jadi inilah indahnya toleransi yang merupakan pelajaran yang paling indah dari negeri Indonesia ini. Bahwa perbedaan itu bukanlah ancaman, kita tidak boleh menganggap perbedaan itu adalah sebuah ancaman yang mungkin akan melukai diri kita, itu tidak boleh. Jadi ini adalah sebuah anugerah untuk memperkaya kita semua. Saya, Fala Fernando, mengajak Anda semua jadilah penjaga nilai, pewaris budaya, dan pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Jaga budaya kita, jaga persatuan kita, jaga negeri Indonesia kita. Terima kasih atas kesempatannya Mas Afwan, sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya ya, Bro Fala. Nah, untuk narasumber kita yang selanjutnya langsung nih dari Kalimantan Utara. Beliau ini adalah seorang yang sangat mengerti tentang wawasan kebangsaan dan mempunyai nilai nasionalisme yang sangat tinggi. Sama seperti narasumber-narasumber sebelumnya. Langsung saja kita sambut Muhammad Rizal Sofiuddin. Jadi kita bahas soal apa hari ini, Mas?
Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Afan atas perkenalannya. Kalau saya Mas ya, pengennya berbicara tentang sepak bola, timnas sepak bola tuh Mas. Sekarang kan lagi sering tuh dibahas tuh. Wah, ini bukan channel Coach Justin, Mas. Iya juga sih Mas. Tapi kan jangan salah loh Mas. Dengan kita mengikuti timnas itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk bela negara sesuai dengan tema podcast kita. Coba-coba gimana Mas Rijal? Boleh dijelaskan dulu? Jadi gini Mas, kalau dulu kita dengar kata bela negara itu kan kita langsung menuju ke melawan penjajah gitu. Baik itu secara langsung dengan menggunakan senjata atau dengan cara diplomatis. Tapi untuk di masa sekarang kan di saat kita sudah tidak dijajah, kita dapat melakukan kegiatan bela negara itu sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Salah satunya timnas. Kalau di timnas itu kan sekarang mereka itu membawa nama baik Indonesia. Kalau menang juga yang senang bukan mereka aja, tapi semua bangsa Indonesia. Jadi dengan timnas ini kan dapat memupuk rasa persatuan, kebanggaan atas Indonesia. Bisa dilihat juga dari supporternya. Kalau supporternya itu kalau dilihat kan mereka ada kalangan dari bapak-bapak, kakak-kakak, masih muda, ada yang jadi ibu-ibu, anak-anak. Wah, itu kan mereka menjadi bersatu gitu, dari berbagai daerah datang demi menonton timnas. Itu kan salah satu cara untuk memupuk rasa kebanggaan dan persatuan di bangsa Indonesia. Tapi kita juga nggak dari timnas sepak bola saja. Beberapa cara untuk bela negara juga bisa sih kemarin untuk di cabang olimpiade. Di olimpiade itu kan kemarin kita menang kalau nggak salah 2 emas ya, 2 emas 1 perunggu. Nah itu bisa dibayangkan ke rasa bangganya kita gitu, mendengar lagu kebangsaan diputar di Paris. Itu kan sebagai bangsa Indonesia kita sangat bangga gitu. Dan untuk atletnya itu juga melakukan kegiatan yang bisa dibilang bela negara. Mereka itu membela negara kita, membanggakan negara kita, berjuang sekuat tenaga demi mengangkat martabat Indonesia di kancah internasional. Tapi nggak dari cabang olahraga aja sih. Kalau sekarang kan untuk yang nggak berbakat olahraga kan masih ada bakat-bakat yang lain gitu. Contohnya di bidang akademik. Di contoh akademik itu kemarin yang lagi banyak dibicarakan kan ini ya, wamen kita Stella Christy itu kan lulusan luar negeri lalu dipanggil lagi untuk menjadi wakil menteri. Itu juga salah satu contoh yang bagus sih dari bentuk bela negara. Jadi setelah dia berkuliah menimba ilmu di luar negeri, beliau kembali lagi ke Indonesia gitu untuk memajukan Indonesia melalui cara-cara yang dia kuasai, yaitu menjadi wakil menteri gitu Mas. Jadi untuk sekarang di masa modern dan masa bebas dari penjajahan ini, kita sebagai bangsa Indonesia itu bisa melakukan berbagai aktivitas lah yang sifatnya itu membanggakan bangsa Indonesia dan menjaga harkat dan martabatnya. Wah, luar biasa sekali ya Mas Rijal. Ternyata setelah Mas Rijal jelaskan, saya mulai mengerti nih. Kenapa kok podcastnya tentang cinta tanah air, bela negara, wawasan kebangsaan, dan bangga terhadap Indonesia. Kok kita harus bahas tentang timnas? Ternyata itu korelasinya. Penjelasan yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Rijal. Luar biasa banget ya tadi dari keempat narasumber. Terima kasih sudah mau dengerin podcast ini sampai habis.